Dikisahkan Bima atau Bratasena, seorang kesatria Pandhawa yang sakti, mendapat tugas dari gurunya, Guru Durna, untuk mencari air suci. Air suci ini dipercaya bisa memberikan kehidupan yang abadi. Bima yang patuh berangkat dengan semangat. Namun setelah mencari di berbagai tempat, air suci tak kunjung ditemukan. Ia pun merasa putus asa. Di tengah kebingungannya, Bima bertemu dengan Dewa Ruci, seorang dewa kecil yang berwujud mirip dengan dirinya. Dewa Ruci mengajak Bima masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuh Dewa Ruci, Bima melihat keajaiban dunia dan mendapatkan pemahaman tentang hakikat hidup dan jati diri. Setelah itu, Bima kembali ke dunia nyata dengan bekal pengetahuan baru dan melanjutkan tugasnya sebagai seorang ksatria. Bima mencari di gua. Bima berjalan menyusuri gua. Di mana air suci itu, Guru Durna? Guru Durna berkata, di sini tempatnya. Namun yang kutemukan hanyalah kegelapan. Berani kau mengganggu tidur kami, anak manusia. Wah, aku mencari air kehidupan, bukan mencari keributan. Namun jika kalian menghalangi, aku tak akan segan-segan melawan. Wah, kamu yang mengganggu tidur kami, malah kamu yang marah. Ya, kalau kamu menantang kami akan meladenimu. Yuk kita hadapi pemuda ini. Singkat cerita, Bima bertarung dengan kedua raksasa tersebut. Dan pada akhirnya dia memenangkan pertarungan tersebut dengan menghantamkan kedua kepala raksasa. Wah, aku sudah mencari di dalam gua tidak ketemu. Aku harus kembali kepada Guru Durna, minta petunjuk lebih jelasnya. Hormatku pada Guru Durna, aku sudah mengikuti saranmu. Engkau menyuruhku pergi ke dalam gua untuk mencari air Tirta Pawirta Wihening Suci. Tapi aku tidak mendapatkannya. Aku malah ketemu dengan dua raksasa dan hewan-hewan yang galak di sana. Di sana sudah saya cari tidak ketemu. Anakku, Werkudara, Bima. Kalau di sana tidak ketemu, maka lanjutlah cari di dasar Samudra Selatan. Pasti di sana ada air, karena di sana banyak yang namanya inti sari dari samudra. Baiklah, saya akan mencari di dasar Samudra Selatan. Guru Durna, mohon doanya, saya pamit. Oke, hati-hati di jalannya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, emang hebat sekali sih Bima itu. Sudah saya suruh
ke dalam gua itu, harapan saya supaya bisa mati di dalamnya. Oh, malah tidak bisa, malah dia bisa menghancurkan raksasa dan dapat wahyu juga. Sekarang yang kedua ini saya suruh dia pergi ke samudra, pasti dia akan mati di dalamnya, tidak bisa bernafas. Tinggal tunggu kabarnya. Lole lole. Wah, saya sudah sampai di pinggir samudra. Karena Guru Durna bilang air itu ada di dalam samudra, di inti samudra. Bismillah, saya akan menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudlah Raden Bratasena atau Raden Bima ke dalam samudra. Beliau terus berenang hingga mencapai ke inti samudra, ke dalam samudra yang paling dalam. Beliau bertemu dengan banyak sekali hewan-hewan buas yang ada di lautan. Salah satunya bertemu dengan ular naga yang besar yang menjelma menjadi wujud manusia. Siapa kamu, manusia? Wah, dari kejauhan aku melihat ada ular raksasa. Setelah aku mendekat, ternyata menjadi wujud manusia seperti kamu. Ya, karena kamu tanya kepada saya menjawab. Perkenalkan, nama saya Raden Bratasena atau Raden Bimasena. Bimasena. Ya, kembali bertanya, siapakah gerangan dirimu, raksasa? Aku ular penunggu sini. Namaku Naga Sastrabau. Wah, Naga Sastrabau ya. Apa niatmu masuk ke dalam dasar samudra ini, Bima? Aku mau mencari yang namanya Tirta Pawirta Wihening Suci atau air suci, diutus oleh Guru Durna. Apakah benar di sini yang adalah tempat air tersebut? Aku sudah di sini beberapa tahun, tapi tidak pernah melihat yang namanya air suci. Apa gurumu itu berbohong? Jangan bilang guruku berbohong. Guruku, Guru Durna, adalah orang yang benar, tidak mungkin berbohong. Kalau kamu tidak mau memberitahu saya di mana tempat air itu, maka terpaksa aku harus melawanmu. Oh, kalau begitu yang kamu harapkan, lawan aku sini. Singkat cerita, Bima telah membunuh raksasa itu, penjelmaan ular itu, dengan memenggal lehernya. Dan dia melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba muncul cahaya dari laut dan keluarlah seorang dewa, tapi wujudnya kecil dan menyerupai wujud dari si Bratasena. Wah, air suci, di manakah kau?
Sudah jauh aku mencari, tapi tak dapat juga kutemukan. Hai kesatria, janganlah engkau berputus asa, ikutlah denganku. Wah, siapakah kau, wahai dewa kecil? Aku adalah dirimu, Bima. Bima, masuklah ke dalam tubuhku. Apa? Masuk? Tubuhmu saja kecil, bagaimana aku bisa masuk? Jangan khawatir, ikuti saja. Dan akhirnya Bima masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci. Wah, subhanallah. Di dalam tubuh Dewa Ruci ada dunia yang luas dan indah. Apakah ini yang namanya air suci? Bukan hanya air, Bima. Ini adalah seluruh alam semesta dan juga dirimu sendiri. Kau telah menemukan jati dirimu. Wah, jadi selama ini aku mencari di luar, padahal yang kucari ada di dalam diriku. Benar, kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal Tuhan. Kembalilah ke duniamu, Bima, dan jadilah kesatria yang bijaksana. Baiklah Dewa Ruci, saya akan kembali ke duniaku dan menjalankan dharmaku sebagai kesatria, pembela kebenaran. Bima pun kembali keluar dari tubuh Dewa Ruci dan berpamitan kepada Dewa Ruci. Dewa Ruci, saya pamit akan menjalankan tugas saya sebagai kesatria yang menegakkan dharma kebenaran. Akhirnya Bima keluar dari samudra. Dan bertemu dengan Guru Durna. Ini anakku, Werkudara, benar ini anakku Werkudara. Wah, Guru Durna, aku sudah kembali dari dalam samudra. Alhamdulillah, Ger, kamu bisa selamat dari dalam samudra. Keberkahan selalu menyertai dirimu. Guru, saya sudah menemukan air suci. Bagus, Bima, kau telah membuktikan kesetiaanmu. Bukan hanya kesetiaan, Guru. Saya juga belajar banyak tentang diri sendiri dan alam semesta. Bima pun menceritakan pengalamannya. Dan akhirnya banyak yang dapat kita pelajari dari kisah pewayangan yang berjudul Dewa Ruci ini. Cerita ini mengajarkan bahwa mencari jati diri itu penting. Kenali diri sendiri, baru kita bisa mengenal dunia dan Tuhan. Kita juga belajar ketaatan. Bima menunjukkan ketaatan kepada gurunya. Ini adalah contoh yang baik bagi anak-anak. Yang ketiga, kita dapat pelajaran hidup. Pengalaman Bima di dalam lakon Dewa Ruci ini mengajarkan bahwa kebenaran sejati seringkali tidak terlihat dari luar, tetapi ada di dalam diri kita. Yang terakhir, kegigihan. Bima tidak mudah menyerah. Ia terus berusaha mencari sampai menemukan jawaban. Ini adalah pelajaran penting tentang kegigihan. Akhirnya,
selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi